Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan suatu daerah otonom dapat kita lihat bagaimana dia melaksanakan urusan wajib yang untuk melayani masyarakat. Terkait dengan itu, urusan air limbah urusan yang sangat strategis. Bagaimana mengolah air limbah yang baik di dalam suatu daerah otonom. Mari kita ikuti bersama bagaimana cara mengelola pengelolaan air limbah yang baik. Mari kita dengarkan podcast bersama dari Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dapat bersinergi antara air minum dan sanitasi. Oke. Selamat datang di Keuda Ghost Digital Podcast, Air untuk Kehidupan yang Adil. Ketemu lagi nih dengan saya, Judika Mariana Huta Barat. Kali ini kita akan membahas topik berikutnya, yaitu tentang arah pengelolaan air limbah domestik di Kota Pontianak. Nah, bahasannya seperti apa? Mari tonton terus sampai akhir. Bersama saya telah hadir narasumber kita, Bapak Ardiansyah. Beliau adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, salah satu BUMD yang menjadi kebanggaan Kota Pontianak. Beliau sudah menjadi Direktur Utama sejak tahun 2020 dan sedari awal beliau telah meniti karir di Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Berbagai jabatan penting yang pernah disandang antara lain staf ahli bidang ekonomi, kepala wilayah barat dan kota, serta sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak sudah maju, berkembang, dan sudah diakui sebagai 20 besar BUMD air minum terbaik se-Indonesia. Dan peringkat pertama BUMD air minum terbaik untuk wilayah 3 yang meliputi Kalimantan dan Sulawesi, berdasarkan buku kinerja BUMD air minum tahun 2020. Baik, kita langsung saja sapa narasumber kita. Selamat sore Pak Ardiansyah. Selamat sore Bu. Sehat Judika. Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya Pak ya. Ya Pak, sebelum kita mulai bincang santai kita kali ini, mari kita saksikan bersama slideshow gambaran umum rencana pengelolaan air limbah di Kota Pontianak. Baik Pak, kita mulai saja kayaknya langsung ke pertanyaan terkait air limbah. Seperti apa sih Pak strategi dan rencana pengembangan sarana prasarana air limbah domestik di Kota Pontianak? Ya, rencana pengelolaan air limbah Kota Pontianak itu direncanakan sejak tahun 2018. Kebetulan ada proyek dari pemerintah pusat melalui ADB, Asian Development Bank, dan hanya beberapa provinsi atau kota yang mendapatkannya. Kalau nggak salah saya hanya 5, termasuk juga Kota Pontianak. Jadi dimulailah pada tahun 2019 itu penyusunan studi kelayakan untuk pembangunan yang berkaitan dengan SPAL DT, yaitu sistem pengolahan air limbah terpusat, sehingga nanti pengolahan air limbah masyarakat Kota Pontianak akan digunakan melalui jaringan perpipaan dari rumah langsung menuju ke instalasi pengolahan air limbah. Dan tahap awal rencana pengolahan air limbah itu berada di RPH, yaitu di Jeruju. Itu tahap awal direncanakan sekitar 3.000 pelanggan dengan total proyek itu sekitar 1,9 T, tapi nanti ada tahap selanjutnya yang akan direncanakan di Martapura yang saat ini menunggu pembebasan lahan, tetapi berdasarkan informasi pembebasan lahan sudah selesai dan pembangunan ini proyek yang sangat besar. Jadi itulah gambaran singkat lah mungkin kenapa mesti dibangun di Kota Pontianak. Ya.
Oke, jadi ini sebenarnya udah dimulai dari 2018 ya Pak ya? 2018. Iya, dan ini menjadi prestasi kayaknya ini. Iya. Kenapa Kota Pontianak dipilih menjadi salah satu dari 5 tadi ya Pak ya? Iya. Oke, nah tadi Bapak sebutkan kalau ini tahap pertama sudah ada biaya yang dikeluarkan sekitar 1,9 T gitu ya tadi ya Pak ya? Itu maksudnya gini, rencananya untuk tahap pertama pembangunan dengan masa konstruksi itu diperkirakan tahun 2022, yaitu mungkin diperkirakan antara Juni sampai Oktober. Itu menelan biaya diperkirakan 1,9 triliun. Oke, jadi untuk sampai 2022 nanti ya Pak? Ya, 22 nanti sampai 2024 rencananya. Siap. Nah, kalau ini Pak secara keseluruhan 2018 sudah dimulai, ini tadi pasti jangkanya panjang ya Pak ya. Nah, ini berapa sebenarnya biaya diperlukan untuk membangun fasilitas penyaluran dan pengolahan air limbah domestik ini secara total? Kalau secara total itu berdasarkan informasi yang saya terima itu sekitar 7 T. Itu yang rencana akan dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah Kota Pontianak. Dan dalam hal ini pemerintah Kota Pontianak melalui SK Wali Kota sudah menunjuk kelembagaannya ke Perumdam Tirta Khatulistiwa. Itu hanya baru SK Wali Kota untuk penunjukan kelembagaan, tetapi masih banyak yang diperlukan untuk mempersiapkan apa-apa saja yang akan nanti menjadi tanggung jawab Perumdam Tirta Khatulistiwa. Oke, ini informasinya menarik Pak. Berarti kelembagaan air limbah ini nanti akan dikelola oleh Perumdam Tirta Khatulistiwa ya Pak? Iya. Yang dalam hal ini juga melayani air minum. Iya, betul. Jadi nanti sekaligus nih Pak, air minum, air limbah dikelola oleh Perumdam Tirta Khatulistiwa. Iya, betul. Oke, nah ini kan menjadi ranahnya Perumdam Khatulistiwa ke depan untuk sisi kelembagaan Pak. Ini sebenarnya perlu perhatian khusus nggak Pak menurut Bapak pengelolaan air limbah domestik ini? Dan hal apa yang mendorong sehingga perlu dilakukan pengelolaan air limbah domestik ini di Kota Pontianak? Berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan atau konsorsium yang dimotori oleh McDonald, itu konsultan ADB, itu bahwa sanitasi yang layak dan aman di Kota Pontianak hanya sekitar 0,6%. Kalau layak sudah mencapai sekitar 90%. Tetapi berdasarkan peraturan pemerintah bahwa sekarang ini sanitasi harus layak dan aman. Jadi layak belum tentu aman. Berkaitan dengan masalah tersebutlah sehingga diperlukan adanya pembangunan air limbah, sehingga air limbah dari rumah tangga bisa secara aman dan tidak mencemari lingkungan. Karena air limbah yang ada di rumah tangga itu banyak yang tidak kedap, sehingga mencemari lingkungan di bawahnya, yaitu apalagi di permukaan di bawah, yaitu di unsur bawah tanah gitu. Ya, itulah yang mendorong sehingga perlunya adanya pembangunan air limbah terpusat. Oke, jadi sebenarnya masih banyak ruang yang perlu ditingkatkan gitu ya Pak ya? Ya, betul. Kalau tadi layak dan aman masih sekitar 0,6%, yang layaknya 90%, jadi sekitar hampir 80% masih perlu ditingkatkan supaya layak dan aman ya Pak ya, sesuai dengan target pemerintah gitu ya Pak? Betul. Oke nih Pak. Nah, kalau kita sambungkan ataupun kita hubungkan dengan penggunaan IT Pak, ini bagaimana pemanfaatan IT dalam konsep pengelolaan limbah ke depan? Ini nanti banyak mendukung, IT-nya banyak mendukung, termasuk juga mendukung smart city. Jadi salah satu pengelolaan air limbah terpusat ini nanti dari bangunannya aja sudah menggambarkan smart city yang ada di Kota Pontianak, sehingga kedepannya apa yang diinginkan oleh pemerintah Kota Pontianak bisa dapat tercapai sesuai dengan target master plan dari Smart City Kota Pontianak. Oke, jadi ini akan disinergikan dengan Smart City-nya nanti ya Pak ya, penggunaan IT ya. Oke, nah menurut Bapak nih, seperti apa sih Pak kualitas dan kuantitas pengelolaan air limbah di Kota Pontianak selama ini? Sebenarnya saat ini untuk
kualitas dan kuantitas pengelolaan air limbah Kota Pontianak sudah agak memadai, tetapi hanya masih bersifat setempat yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun swasta-swasta. Dan tidak semua pengelolaan tersebut itu bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan adanya rencana pembangunan SPAL DT ini, sehingga diharapkan ke depan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga apabila nanti Perum dan Tita Katulistiwa mengelola dari aspek kelembagaannya dapat secara langsung mengelola air minum dan sanitasi sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Oke, jadi nanti ada planning ke depan bahwa pelanggan dari air minum menjadi pelanggan air limbah atau seperti apa Iya. Pak? Rencananya ke depan seperti itu. Jadi pelanggan air minum juga pelanggan air limbah. Oke, ini informasi menarik ya Pak ya. Secara database sudah ada ya Pak ya pelanggan air minum. Mudah-mudahan semakin memudahkan gimana mencari customer dari air limbah nantinya Pak ya. Oke, nah ini kalau menurut Bapak nih, seperti apa sih Pak atau bagaimana pengelolaan yang tepat atau inovasi apa yang bisa dilakukan untuk pengolahan air limbah domestik dibandingkan pengelolaan yang sudah ada tadi? Inovasi yang mesti dilakukan yaitu jadi kedepannya ini nanti pengelolaan ini rencananya bisa lebih efisien dan efektif, termasuk juga pengelolaan yang nanti rencana yang akan dikembangkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Ini bisa dilihat di gambarnya udah mengusung konsep yaitu smart city, sehingga juga nanti pemanfaatan teknologi informasi ini sangat penting di sini, dan sehingga kedepannya nanti instalasi yang ada ini dapat lebih efisien dan efektif, baik itu dari faktor biaya maupun pemanfaatannya. Oke, jadi kira-kira seperti ini nanti model yang akan direncanakan ya Pak ya? Direncanakan seperti ini. Oke. Menurut Bapak nih Pak, apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah ini Pak? Kalau kita lihat dari segi masyarakat, memang masyarakat selama ini yang sudah bertahun-tahun menghasilkan limbah domestik, limbah rumah tangga ini menganggap tidak ada apa-apa. Jadi kehidupan masyarakat Kota Pontianak menganggap sanitasi mereka sudah cukup baik. Tetapi kalau dilihat dari faktor lingkungan, dari kesehatan masyarakat, ini sebenarnya memang layak, tapi belum tentu aman. Itu yang harus diberi pengertian ke masyarakat. Karena kedepannya itu limbah yang ada di rumah tangga itu bisa mencemari lingkungan, termasuk mencemari bumi, karena bumi kita ini sebenarnya sudah tua gitu kan. Jangan sampai dibuat pencemaran lagi sehingga mengakibatkan limbah yang dihasilkan oleh masyarakat dan kesehatan masyarakat menjadi kurang baik. Itu yang harus diberi perhatian kepada masyarakat. Nah, ini tadi Bapak bilang diberi pengertian. Seperti apa kira-kira Pak? Ada rencana apa pemahaman kira-kira yang bisa dilakukan, apa sosialisasi atau cara lain Pak yang lebih nyata gitu kira-kira? Ya, pemahaman ke masyarakat bisa kita lakukan melalui sosialisasi ke RT, sosialisasi ke kelurahan, kepada masyarakat, bagaimana limbah masyarakat saat ini. Kita lakukan survei ke rumah-rumah, bagaimana limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga selama ini, karena biar bagaimanapun yang berkaitan dengan limbah ini sebenarnya faktor dari sumber penyakit juga gitu kan. Bagaimana kita dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga secara otomatis dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat maupun taraf perekonomian masyarakat. Karena dengan adanya masyarakat yang sehat, otomatis taraf hidup masyarakat bisa meningkat, karena peningkatan tersebut dilihat dari kesehatan ini yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Oke, berarti ini sudah ada wacana ke depan ya Pak untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pengolahan air limbah gitu ya Pak ya. Jadi tidak cuma layak, tapi harus layak dan aman ya Pak. Oke, nah
kalau tadi sudah ada dari sisi pemerintah, apa saja kah sebenarnya Pak manfaat yang dapat ditawarkan ataupun nanti dirasakan oleh masyarakat jika ini nanti sudah terlaksana implementasi pengolahan air limbah ini? Ya, yang dapat ditawarkan kepada masyarakat tidak perlu ragu lagi tentang limbah yang ada di rumah tangga, karena limbahnya langsung dikelola oleh masyarakat, dan juga apabila terjadi permasalahan yang ada yang berkaitan dengan pengolahan limbah itu langsung ditangani oleh pemerintah Kota Pontianak, tidak oleh masyarakat lagi. Ya. Jadi seperti pelayanan air minum selama ini kan itu langsung ditangani oleh pihak Perumdam Tirta Katulistiwa. Begitu juga kalau nanti kita sudah mengolah air limbah. Nah, limbah ini langsung ditangani oleh pemerintah Kota Pontianak gitu. Nah, tidak oleh masyarakat lagi. Jadi masyarakat tidak perlu ragu dengan program pemerintah ini, karena program pemerintah ini baik karena untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Oke. Jadi masyarakat tidak perlu ragu karena ini akan menjadi program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan pelayanan buat masyarakat sendiri ya Pak ya? Oke. Nah, ini tadi Bapak sudah bercerita bagaimana rencana ke depan untuk pengelolaan air limbah ini. Seperti apa Pak bentuk kelembagaan pengolahan air limbah domestik di Kota Pontianak nanti? Dan kenapa kira-kira pemilihannya ke tempat yang akan dipilih nanti? Jadi kemarin berdasarkan penilaian oleh konsultan, yaitu melalui studi kelayakan, dia mengambil beberapa sampel, beberapa contoh dinas-dinas, baik itu dinas lingkungan hidup maupun dinas-dinas yang lain, termasuk juga Perumdam Air Minum Tirta Katulistiwa, dan terpilihlah Perumdam Air Tirta Katulistiwa karena berpengalaman dalam mengolah air minum. Dan juga berpengalaman dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan di bidang air minum, sehingga poin yang diberikan oleh konsultan itu Perumdam Air Minum Tirta Katulistiwa menjadi tinggi karena sudah berpengalaman, sehingga direkomendasikanlah Perumdam Air Minum Tirta Katulistiwa untuk masalah kelembagaan di pengolahan air limbah. Oke, jadi dari pengalamannya sudah terima, memilihnya ke BUMD Air Minum ya Pak ya jadinya ya? BUMD Air Minum jadinya. Oke, karena ini bentuknya BUMD Pak, kita kan tahu tujuan dari BUMD sendiri kan harus ada keuntungan kira-kira gitu ya Pak ya. Nah, ini seperti apa nih strateginya untuk supaya tujuan dari BUMD juga tercapai untuk melayani masyarakat, juga ini BUMD tetap bisa berjalan nih? Terkait air limbah ini seperti apa nanti? Ya, cuman strategi ke depan itu masih dalam tahap perencanaan untuk pengolahan Perumdam Air Minum Tirta Katulistiwa, karena ini dia bagaimanapun memang investasinya sangat besar. Jangan sampai nanti mengganggu Perumdam Air Minum Tirta Katulistiwa. Dan pemerintah Kota Pontianak juga sudah menyusun suatu konsep di mana konsep tersebut tidak juga mengganggu Perumdam Air Minum Tirta Katulistiwa, sehingga kedepannya Perumdam Air Minum Tirta Katulistiwa bisa sejalan dalam mengelola air minum dan mengelola sanitasi masyarakat Kota Pontianak. Ini keren Pak, ini penting nanti ya. Jadi pengolahan air minum yang sudah bagus selama ini dengan adanya air limbah ini diharap bisa saling kolaborasi ya Pak ya. Jadinya pelayanan masyarakat sudah lebih bagus, tapi BUMD-nya tetap menjadi yang terbaik juga ya Pak ya. Oke. Nah, menurut Bapak nih, apa tantangan dan hambatan terbesar dalam pengelolaan limbah air domestik ini Pak? Karena ini masih hal baru untuk Perumdam Air Minum Tirta Katulistiwa, tentu banyak tantangan. Karena jadi di mana kita harus menyiapkan yang berkaitan dengan sumber-sumber daya manusia. Karena mengelola air minum juga berbeda mengelola air limbah. Kalau air minum kita mungkin tinggal menyalurkan atau mendistribusikan air minum kepada masyarakat. Tetapi ini kalau untuk air limbah ini kan yang berkaitan dengan sanitasi. Kita mengelola bagaimana mengelola sanitasi sehingga kesehatan masyarakat juga dapat secara baik bisa terpenuhi gitu. Itu yang mungkin tantangannya, karena agak berbeda gitu. Agak berbeda pengelolaannya. Iya Pak, ya pastinya air minum bagaimana, air limbah pengelolaannya bagaimana juga ya, iya Pak. Oke Pak, ini terakhir dari Bapak, kira-kira ada closing statement Pak Dirut untuk
pengelolaan air limbah ke depan ini, Pak? Ya, Perumdam Air Minum Tirta Katulistiwa tetap berkomitmen dan tetap akan memajukan Perumdam Air Minum Tirta Katulistiwa, apalagi diberi tanggung jawab atau diberi kepercayaan untuk mengelola air limbah. Kami Perumdam Air Minum Tirta Katulistiwa akan secara optimal dan secara kompeten mengelola air limbah sehingga Perumdam Air Minum Tirta Katulistiwa dapat bersinergi antara air minum dan sanitasi. Baiklah Sobat Keuda, demikian tadi kita sudah mendengarkan materi terkait pengelolaan air limbah yang menarik dan informatif langsung dari Pak Ardiansyah, Direktur Utama Perumdam Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak. Terima kasih banyak Pak sudah bisa hadir di Keuda Goes Digital Podcast, Air untuk Kehidupan yang Adil. Terima kasih sudah sharing materi tadi terkait air limbah. Semoga berguna bagi Bapak Ibu Sobat Keuda yang mendengarkan dimanapun berada. Akhir kata, saya Judika pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa di topik bahasan yang berbeda dalam program Keuda Goes Digital Podcast, Air untuk Kehidupan yang Adil. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Salam Keuda Goes Digital.